time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Gangguan perkembangan sosial emosional disebut GPSE. Pada anak SD adalah kondisi di mana anak mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan perilaku yang sesuai dengan usianya. Berikut adalah penjelasan dan cara mengatasi gangguan perkembangan sosial emosional. Definisi dan ciri-ciri. Yang pertama, kesulitan berinteraksi sosial. Yang kedua, perubahan mood mendadak. Yang ketiga, kesulitan mengatur emosi. Yang keempat, perilaku agresif atau menyerang. Yang kelima, kesulitan berbagi dan bergiliran. Yang keenam, kesulitan memahami perasaan orang lain. Yang ketujuh, perilaku menyendiri atau mengisolasi diri. Dan jenis gangguan perkembangan sosial emosional. Yang pertama, gangguan autisme spektrum ASD. Yang kedua, gangguan perilaku opasional ODD. Yang ketiga, gangguan perilaku hiperaktif ADHD. Yang kelima, gangguan kecemasan. Yang keenam, gangguan depresi. Faktor penyebab, yang pertama genetik, yang kedua lingkungan keluarga, yang ketiga pengalaman traumatis, yang keempat kondisi medis, yang kelima pengaruh medis sosial. Cara mengatasi gangguan perkembangan sosial emosional. Yang pertama, konsultasikan dengan psikologi. Yang kedua, terapi perilaku CBT. Yang ketiga, konseling individu atau perkelompok. Yang keempat, terapi seni menggambar musik. Yang kelima, pendidikan sosial emosional. Yang keenam, dukungan keluarga lingkungan. Yang ketujuh, penggunaan teknologi aplikasi game untuk perkembangan keterampilan sosial emosional. Peran orang tua. Yang pertama, berikut kasih sayang dan perhatian. Yang kedua, tetap batasan dan aturan. Yang ketiga, dorong komunikasi terbuka. Yang keempat, ajarkan teknik mengelola emosi. Yang kelima, berikan kesempatan bermain dan bersosialisasi. Peran guru. Yang pertama, ciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang kedua, berikan perhatian individu. Yang ketiga, dorong partisipasi dan interaksi. Yang keempat, ajarkan keterampilan sosial. Yang kelima, gunakan metode pembelajaran variatif. Analisis masalah. Yang pertama, identifikasi gejala dan penyebab. Yang kedua, evaluasi perkembangan anak. Yang ketiga, analisis lingkungan keluarga dan sekolah. Yang keempat, pengembangan rencana intervensi. Sumber daya. Yang pertama, psikolog atau psikiater anak. Yang kedua, konselor sekolah. Yang ketiga, layanan kesehatan mental. Yang keempat, organisasi pendidikan. Yang kelima, buku dan artikel tentang gangguan perkembangan sosial emosional. Tips. Yang pertama, jangan menunda-nunda mencari bantuan. Yang kedua, berikan dukungan emosional. Yang ketiga, jangan komunikasi dengan anak. Yang keempat, pantau perkembangan anak. Yang kelima, berikan kesempatan anak berbicara tentang perasaannya. Baik.